Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Satreskrim Polres Jember berhasil mengungkap kasus penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi. Aksi ini diduga menjadi salah satu penyebab kelangkaan pupuk di wilayah tertentu. Kapolresta Kupang bersama Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Kota mengunjungi dan berbagi kasih dengan anak-anak Pondok Pesantren Al-Hikmah. Seorang guru honorer di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur viral. Ia diketahui harus berjalan kaki sejauh 6 km demi mengajar siswa-siswinya. Satreskrim Polres Jember berhasil mengungkap kasus penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi. Aksi ini diduga menjadi salah satu penyebab kelangkaan pupuk di wilayah tertentu. Penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi ini dilakukan pria berinisial S, berusia 41 tahun, warga Jenggawah. Ini diamankan saat mengangkut 60 karung pupuk Poska bersubsidi menggunakan truk Mitsubishi Colt T200. Pupuk tersebut rencananya akan dijual ke Kecamatan Umbul Sari dengan harga di atas ketentuan, yaitu Rp150.000 per karung. Jika ditotal nilainya mencapai Rp9 juta. Hasil penyelidikan mengungkap bahwa pupuk ini milik MG, 46 tahun, warga Sumbersari. Ia merupakan pengelola kios resmi, namun alih-alih mendistribusikan sesuai ketentuan, pupuk dialihkan ke daerah lain untuk dijual dengan harga lebih tinggi. Akibatnya penyimpangan ini, 9 kelompok tani di Sumbersari kehilangan akses terhadap pupuk bersubsidi. Situasi ini berdampak pada produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Sejumlah barang bukti ikut diamankan, termasuk handphone, dokumen kelompok tani, delivery order, dan surat perjanjian kerjasama. Kedua pelaku dijerat pasal 6 yaitu kedua pelaku dijerat pasal 6 ayat 1 UU Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi serta Permendag Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Ancaman hukumannya 2 tahun penjara. Sejauh ini pihak Polres Jember berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perdagangan untuk memastikan pupuk bersubsidi yang disita kembali ke petani yang berhak menerimanya. Ketika terjadi kelangkaan pupuk atau pupuk subsidi yang beredar kurang di masyarakat atau di kelompok tani, menyebabkan harga lebih tinggi. Dan dampak berikutnya adalah bisa jadi lahan pertanian yang seharusnya diberikan pupuk dalam jumlah yang cukup, ini berkurang. Dan pada akhirnya hasil atau kualitas dari tanaman pertanian atau ladang ini juga bisa menyebabkan turun kualitasnya dan tentunya harganya juga menjadi tidak maksimal. Atas dasar itulah mengapa Polres Jember melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan atau penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi. Polres Pamekasan menyelesaikan operasi Pekat Semeru 2025. Sejumlah kasus kriminalitas dan pelanggaran hukum berhasil diungkap. Hasilnya diumumkan dalam konferensi pers baru-baru tadi. Polres Pamekasan berhasil mengungkap 27 kasus sepanjang operasi berlangsung, mulai dari 26 Februari hingga 9 Maret 2025. Kasus yang berhasil diungkap meliputi narkoba, bahan peledak, prostitusi, pornografi, judi, hingga minuman keras ilegal. Seluruh barang bukti juga diamankan. Dari operasi ini, total sebanyak 31 orang tersangka diamankan.
Rinciannya, 1 orang tersangka dari kasus bahan peledak, barang bukti yang disita antara lain 5 kg bubuk misiu, sisa arang, kertas sumbu, dan 1 bak tempat peracikan. Untuk kasus prostitusi, polisi mengamankan 2 orang tersangka. Mereka juga menyita uang tunai sebesar Rp667.000, 2 unit ponsel, dan sejumlah alat kontrasepsi sebagai barang buktinya. Operasi Pekat Semeru tidak selesai di situ. Pada kasus judi, polisi mengamankan 3 tersangka bersama barang buktinya. Ada juga 14 kasus peredaran miras ilegal di wilayah Pamekasan di kasus ini. Polisi berhasil mengamankan banyak tersangka, yakni 15 orang untuk kasus narkoba. Polres Pamekasan berhasil mengungkap 9 kasus tersangka yang diamankan berjumlah 10 orang, terdiri dari 7 pengedar dan 3 pengguna. Kasat Reskrim Polres Pamekasan, AKP Doni Setiawan, menegaskan operasi ini dilaksanakan untuk menekan angka kriminalitas, juga untuk menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Pamekasan. Polres Pamekasan berkomitmen terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menindak tegas segala bentuk kejahatan yang mengganggu kondusivitas wilayah. Dalam waktu singkat, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat. Dalam waktu 2 kali 24 jam, Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Tambora dan Polres Banyumas telah mengamankan pelaku yang diduga membunuh ibu dan anak. Kami sudah mengamankan pelaku yang diduga melakukan pembunuhan di Tambora, ibu dan anak, pada kemarin malam jam 11.30. Kami langsung memimpin ke wilayah hukum Banyumas karena tersangka dapat di area wilayah hukum Banyumas. Setelah tim penyidik memeriksa beberapa saksi, polisi berupaya melakukan pencarian dan ditemukan di Banyumas. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan pelaku merupakan tunawisma, namun tim penyidik dapat mengenali fisik korban. Saat pelaku diamankan, tidak ada perlawanan dari pelaku. Pelaku kurang lebih kita sudah 2 kali 24 jam sejak dilaporkan, kami sudah langsung memproling, baik memeriksa saksi dan sudah mengetahui targetnya. Kami langsung terjun ke Banyumas dan kami menangkapnya di daerah waduk di dekat di Banyumas tersebut. Jadi dia penampilannya seperti kayak gembel lah. Tapi alhamdulillah kami sudah mengenali dan teman-teman juga mencari informasi begitu lengkap sehingga bisa tertangkap. Saat ini tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat masih mendalami motif pelaku. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP Dimitri Mahendra mengatakan, hasil pemeriksaan autopsi kedua jenazah ibu dan anak diduga karena pembunuhan. Yang pasti untuk modus dan sebagainya itu terkait untuk cara dia menghabisi ibu dan anak menggunakan benda tumpul. Nanti secara resmi juga nanti kami akan perlihatkan apa jenis barang yang digunakan oleh pelaku tersangka tersebut. Sementara untuk perlawanan tidak ada masalah. Sebelumnya, kedua jenazah ibu dan anak ditemukan di toren air rumah mereka di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat pun melakukan penyelidikan dan pelaku berhasil ditemukan. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Tim Satuan Tugas Pangan Polda Kalimantan Tengah bersama Dinas Perdagangan dan Pendistribusian melakukan pengecekan dan pengawasan kebutuhan bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Kota Palangkaraya hari ini. Tim Satuan Tugas Pangan Polda Kalimantan Tengah bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pengecekan dan pengawasan kebutuhan bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Kota Palangkaraya hari ini. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, peninjauan ini dilakukan untuk mengecek kebutuhan bahan pokok masyarakat seperti mengecek harga sembako dan stok pangan, juga stok minyak kita.
Tim Satgas Pangan melakukan pengecekan dengan alat tanda uji atau TERA untuk melihat kapasitas jumlah liter pada minyak goreng minyak kita. Dari hasil peninjauan, belum ditemukan adanya pelanggar yang berbuat curang. Kita akan terus melakukan pengecekan sampai menjelang Idul Fitri. Jadi ada tim Satgas Pangan, yang terdiri dari kepolisian, dinas pemerintah, melakukan dari dinas kesehatan terus melakukan kegiatan cek suhu. Jadi sebagai bukti wujud kita untuk memantau dan memonitor ketersediaan 9 bahan pokok penting masyarakat khususnya di wilayah Tangerang. 13 mili, tapi batas maksimal itu dikali 2, berarti 30. Sehingga batas toleransinya itu yang bisa kita toleransi adalah 970, itu batas maksimal. Nah, sehingga kalau kita ini hanya screening awal kita, ya sebelum karena yang sah itu adalah di lab, ini boleh kita katakan ini cukup memenuhi syarat untuk isinya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji meminta masyarakat tidak perlu khawatir atas ketersediaan kebutuhan bahan pokok. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Hari ini tim Satgas Pangan Bareskrim Polri melakukan sidak di lokasi distribusi minyak kita di Cakung, Jakarta Utara. Lantas seperti apa laporannya? Berikut laporannya tim Jelang Baskara dan juru kamera Rizky Firmansyah untuk Anda. Pelaksanaan sidak distribusi di PT Binamas Karya Fauta Cakung Cilincing, Jakarta Utara pukul 12 siang tadi. Proses pemantauan dimulai dari proses curah, penyilingan, pengemasan hingga proses distribusi. Proses pengecekan yang dilakukan seperti pengukuran isi minyak kita dari PT Binamas Karya Fusa. Dari hasil peninjauan, untuk ukuran 1 liter setelah diukur berisi 985 ml. Sedangkan yang 2 liter berisi 1990 ml. Namun Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helvi Sekaf mengatakan hasil pengecekan minyak kita masih sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Liter 2 liter di PT Bina Karya Fauza, alhamdulillah aman, tidak ada yang di luar batas toleransi. Dan diharapkan produksinya distribusi tepat waktu, jangan sampai ada kekosongan karena keterlambatan distribusi ke masyarakat karena memang sangat dibutuhkan saat ini. Pak Dir, satu lagi Pak, mungkin bisa ditegaskan Pak sanksinya bagi pengurangan takaran dan juga ambang batas Pak yang mungkin bisa berlaku bagi ya. Bagi para pelaku yang mengurangi takaran di luar batas toleransi, ya dikenakan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya, pasal 62 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan 2 miliar denda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Presisi Pagi, akan segera kembali.